Hai teman-teman. Untuk yang pertama yaitu akar pada tumbuhan padi. Akar pada tumbuhan padi ini memiliki akar serabut. Akar serabut adalah akar yang berukuran kecil-kecil yang tumbuh di bakalan batang. Pohon durian yang memiliki akar tunggang. Akar tunggang merupakan akar utama kelanjutan dari batang yang tumbuh lurus ke bawah. Sedangkan akar-akar yang lainnya merupakan cabang dari akar tunggang. Walaupun tidak kelihatan akar utamanya, tetapi akar yang bercabang itu termasuk ke dalam kriteria akar tunggang. Akar tunggang merupakan akar serabut yang digunakan sebagai tempat penyimpanan cadangan. Dari uraian ini, fungsi akar adalah sebagai berikut. Yang ke-1, menunjukkan berdirinya tumbuhan. Kedua, menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Yang ketiga, menyimpan cadangan makanan. Yang keempat, bernapas. Ini adalah pohon jambu air. Batang jambu air memiliki tekstur yang keras dan padat. Permukaan batang jambu air biasanya terlihat kasar dan berpori-pori. Warna kulit batang jambu air cenderung coklat dengan corak yang berbeda-beda. Sedangkan daun jambu air berbentuk oval dengan ujung daun yang meruncing dan pangkal daun yang tumpul. Permukaan daun jambu air halus dan berkilau dengan warna hijau yang cerah. Mari teman-teman kita mengenal batang padi. Batang padi atau batang tanaman padi memiliki bentuk silindris yang panjang dan ramping dengan diameter sekitar 1-2 cm. Batang padi juga dapat mencapai tinggi yang bervariasi tergantung pada jenis dan kondisi pertumbuhan tanaman. Batang padi memiliki kulit atau kulit kayu yang cukup tebal dan keras yang terdiri dari serat-serat yang saling berhubungan dan memberikan kekuatan pada batang. Batang padi memiliki struktur yang cukup kuat dan kokoh, sehingga mampu menopang beban berat dari malai dan butir padi, serta dapat bertahan dalam cuaca yang ekstrim seperti angin kencang atau banjir. Selanjutnya yaitu batang pohon pisang. Batang pohon pisang ini merupakan contoh dari batang basah. Batang basah mudah dipotong karena batangnya tidak keras dan berair. Tumbuhan dengan batang basah umumnya pendek dan tidak setinggi pohon kayu. Batang pohon pisang terdiri dari pelepah atau daun yang saling membalut, membentuk batang yang bulat dan tebal, dengan diameter berkisar antara 20-30 cm. Batang pohon pisang memiliki kulit yang tipis dan lembut, dan seringkali kulitnya digunakan sebagai bahan pembuatan kertas atau kerajinan tangan. Kulit batang pisang yang terkelupas juga mengandung bahan organik yang berguna sebagai pupuk bagi tanaman. Daun pepaya memiliki bentuk seperti telapak tangan dengan 7 helai daun yang disusun secara spiral. Helai daun pepaya memiliki panjang yang cukup besar dengan panjang sekitar 25-70 cm dan lebar 10-40 cm, tergantung pada jenis dan umur tanaman. Helai daun pepaya memiliki tepi yang bergerigi dan ujung daun yang meruncing. Permukaan daun pepaya berwarna hijau cerah dengan urat daun yang jelas terlihat. Secara umum, daun pepaya sangat penting bagi tumbuhan dan kesehatan tanaman pepaya. Daun pepaya yang sehat dan hijau berperan penting dalam proses fotosintesis dan membantu menghasilkan buah pepaya yang besar dan berkualitas baik. Mari kita melihat daun sirih. Daun sirih memiliki bentuk hati atau bulat telur dengan tepi yang meruncing. Ukuran daun sirih bervariasi tergantung pada jenisnya. Tetapi secara umum, daun sirih memiliki panjang sekitar 6-15 cm dan lebar 4-10 cm. Permukaan daun sirih halus dan berkilau dengan warna hijau tua. Sedangkan bagian bawah daun memiliki warna hijau pucat. Daun sirih memiliki tulang daun yang terlihat jelas dan berbentuk melengkung seperti huruf U. Contohnya bisa dilihat dalam video teman-teman. Daun sirih membentuk jaringan daun yang kuat. Secara umum, daun sirih merupakan tanaman yang mudah tumbuh dan sering ditanam sebagai tanaman hias atau sebagai tanaman obat-obatan. Yuk teman-teman ikutin aku ngeliat bunga sepatu. Bunga sepatu adalah tumbuhan berbiji selain memiliki akar, batang, dan daun juga memiliki bunga loh. Bunga sepatu memiliki bentuk seperti mangkuk dengan diameter bunga mencapai 10-15 cm. Bunga yang lengkap terdiri atas beberapa bagian, yaitu tangkai bunga, kelopak mahkota, putik, dan benang sari. Contohnya seperti yang ada di dalam video ya. Bunganya ada warna merah, kuning, orange, putih, hingga ungu. Berikut adalah fungsi dari bagian-bagian bunga.